بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. Naam jemaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali, dan tentunya pertemuan ini terjadi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak memiliki daya dan kekuatan kecuali berasal dari yang memilikinya, yaitu Allah Azza wa Jalla. Kita mohon kepada Allah semoga pertemuan ini menjadi pertemuan yang diberkahi dan dirahmati olehnya. Dan kita diajarkan ilmu yang bermanfaat dan menjadikan kita ini bermanfaat bagi orang lain. Baik, sekarang kita akan masuki bab 48. Itu bab orang yang memperolok-olok sesuatu yang mengandung zikrullah, atau memperolok-olok Al-Quran dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Di zaman ini banyak sekali orang-orang yang melakukan hal ini. Bahkan tidak sekadar mengolok-olok. Sebagian mereka berani menginjak-injak Al-Quran. Bahkan menghina bukan karena bercanda, tapi betul-betul menghina. Yang tujuan mereka ini agar mereka cepat viral. Disebutkan oleh pepatah Arab, jika Anda ingin cepat terkenal, maka kencingilah Ka'bah. Artinya orang tuh ingin terkenal secepat itu, maka dia memilih jalan yang sesat. Karena orang yang paling terkenal itu adalah orang yang memilih jalan yang sesat. Jadi dunia ini orang yang terkenal itu hanya dua. Orang yang paling baik dan orang yang paling sesat. Siapa di dunia ini yang tidak mengenal Fir'aun? Ada di sini yang tidak tahu Fir'aun? Meskipun dia bukan berada di Taman Yasmin RT 7. Ya. Dia tetap dikenal oleh orang banyak. Bagaimana sesatnya Fir'aun. Ada di sini yang tidak mengenal Abu Jahal. Semua orang mengenal Abu Jahal. Karena dia menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang pun banyak orang ingin mengikuti jejak mereka ini. Ingin terkenal dengan cara sesat. Mengolok-olok Al-Quran. Mengolok-olok Ka'bah. Mengolok-olok sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana orang semacam ini, dia keluar dari Islam. Walaupun dia mengaku dirinya Islam. Itu ancamannya.
Di sini disebutkan di antara yang membatalkan keislaman seseorang menurut pandangan syariat Islam adalah jika dia terbukti ataupun terang-terangan menghina agama Islam yang dianutnya atau yang diyakininya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. In na'fu an ta'ifatin minkum nu'adzib ta'ifatan bi'annahum kanu mujrimin." Dan jika kamu tanyakan kepada mereka, niscaya mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, mengapa kepada Allah dan kepada ayat-ayatnya serta Rasulnya kamu selalu memperolok-olok? Tidak perlu kamu meminta maaf, karena kamu telah kafir setelah beriman. Jika kami memaafkan sebagian dari kalian karena telah taubat, niscaya kami akan mengadab golongan yang lain, karena sungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa. Di sini terjemahannya bagus. Terakhir ini, kenapa Allah tidak mengampuni sebagiannya? Kanu mujrimin. Kanu diambil dari kata asalnya kana yang diartikan kebiasaan. Ini diantara terjemahan kana yakunu. Yani yang tidak diampuni oleh Allah ini yang terbiasa berbuat dosa yang sama, tidak berhenti, selalu mengolok-olok. Maka Allah katakan bi'annahum kanu mujrimin, karena mereka itu sesungguhnya adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa, selalu berbuat dosa. Mengenai ayat yang mulia ini disebutkan oleh Abul Ma'syar Al-Madani, telah diriwayatkan oleh Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi dan lain-lainnya, yang semua mengatakan bahwa ada seorang laki-laki dari kalangan orang-orang munafik mengatakan, menurut penilaianku, mereka yang menjadi tamu kita tiada lain adalah orang-orang yang paling mengabdi kepada perutnya. Maksudnya muhajirin, Rasulullah SAW dan para sahabat. Jadi orang-orang munafik ini berkata, nih orang-orang yang mendatangi kita ini tidak lain mereka itu, melainkan mereka itu pengabdi perut. Arti buncit. Begitu. Kemudian kata mereka, dan mereka ini paling dusta lisannya dan paling pengecut saat perang berkecamuk. Jadi ini tuduhan mereka kepada Nabi Muhammad SAW dan kaum muhajirin. Jadi kata mereka, Muhammad itu tukang makan, suka jahat, suka bohong. Dan mereka mengatakan Muhammad SAW pengecut. Semua sifat itu ada pada diri mereka sendiri. Orang munafik. Lalu berita tersebut disampaikan kepada Nabi SAW. Setelah Nabi SAW mengetahui laki-laki tersebut, laki-laki itu datang menemui Rasulullah SAW yang telah berada di atas untanya dan memacunya untuk berangkat. Kemudian laki-laki itu sambil memegang kaki beliau di atas unta tadi berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami tadi hanya bermain-main saja, bersenda gurau saja." Maka Allah pun menurunkan ayat ini. "Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab." Dan seterusnya.
Sedangkan kedua kaki laki-laki tersebut saking kepengennya dia minta maaf kepada Nabi, terseret-seret di atas batu-batuan. Tapi Rasulullah SAW tidak mau menoleh kepada orang itu. Nabi SAW tidak mau menoleh kepada wajahnya. Dan laki-laki itu bergantung pada pedang Rasulullah SAW. Ini kejadian yang terjadi setelah peperangan. Ada di sini disebutkan oleh Abdullah bin Wahab, dia mengatakan, menceritakan kepada Hisham bin Sa'ad dari Zaid bin Aslam, dari Abdullah bin Umar, yang mengatakan bahwa seorang laki-laki dalam perang Tabuk mengatakan dalam suatu majelis, saya belum pernah melihat seorang seperti tamu-tamu kita itu. Mereka adalah pengabdi perutnya, paling dusta lisannya, dan paling pengecut dalam peperangan. Maka lelaki lain yang ada di dalam majelis berkata, kamu juga yang dusta, kamu yang dusta. Sebenarnya kamu adalah orang munafik. Aku benar-benar akan menceritakan hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berita itu sampai kepada beliau alaihi salatu wassalam, dan Al-Quran yang mengenainya pun diturunkan. Abdullah bin Umar mengatakan, aku melihat lelaki itu bergantung pada tali pelana onta Rasulullah SAW dan dikenai oleh batu-batuan yang terlemparkan oleh injakan kaki unta Nabi tersebut. Seraya berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja. Maka turunlah ayat ini. Jadi dalam riwayat Ibnu Umar ini kejadian ketika perang Tabuk. Perang Tabuk itu perang di akhir-akhir hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Perang ini tidak menumpahkan darah. Tapi Rasulullah menang karena diketahui oleh musuh mampu berjalan selama 1 bulan untuk menemui musuh di Tabuk. Karena dari Madinah ke Tabuk itu jaraknya antara 750 kilo sampai 850 kilo perjalanan. Peperangan ini membuat musuh takut karena masa itu masa musim panas. Musim panas yang begitu luar biasa. Dan Rasulullah mendengar kabar berita bahwa pasukan adidaya waktu itu, yaitu Romawi, siap untuk membumi habiskan kaum muslimin di dalam kota Madinah. Rasulullah mondar-mandir pada saat itu sebelum pergi berperang. Sebulan lebih sebelum peperangan itu Nabi SAW mondar-mandir. Dan Nabi SAW tidak pernah menyiarkan berita peperangan untuk seluruh umat muslim selain perang Tabuk. Mau perang Uhud, mau perang Ahzab, mau perang apa saja, Nabi tidak memberitahukan kepada seluruh kaum muslimin. Paling kepada beberapa kabilah saja yang dia akan bawa. Kali ini semua orang tahu. Sampai orang-orang yang kere, miskin, papa pun tahu perang itu. Semua orang menyumbang. Sampai ada yang membawa satu genggam kurma diletakkan di hadapan Nabi. Di peperangan itulah Abu Bakar menyumbangkan semua hartanya. Di peperangan itulah Umar menyumbangkan setengah hartanya. Di peperangan itulah Utsman mengeluarkan ribuan dinar hartanya. Di peperangan itulah Abdurrahman bin Auf tidak tertarik untuk menerima tawaran orang lain untuk membeli barang dagangannya, kecuali dia sumbangkan barang dagangan itu di peperangan Tabuk. Di peperangan itu pula kendaraan tidak ada. Tidak ada kendaraan karena onta pada musim panas itu banyak yang mati. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kaum muslimin berangkat dengan logistik apa adanya dan kendaraan apa adanya. 1 ekor onta, orang bergiliran 8 orang. Nabi dapat giliran. 1 naik, 7 jalan. Nanti beberapa kilo, bergantian 1 lagi. Jadi 1 onta ini bergantian berapa? 8 orang. Sambil onta itu membawa logistik. Belum lagi ketika logistiknya habis, onta itu disembelih.
Dan inilah salah satu mukjizat Nabi yang Rasulullah SAW katakan dalam hadis yang sahih. Di antara perkara yang dikhususkan untuk beliau adalah musuh takut dalam perjalanan 1 bulan. Yang dimaksud adalah perang Tabuk. Nah, seusai pengumpulan harta rampasan perang itu, orang-orang berbincang-bincang. Di antara yang diperbincangkan oleh munafik yang ikut waktu itu, ini munafik ikut loh. Ikut nggak munafik nih? Ikut. Tapi ikut meramaikan suasana dan pengecut. Lalu mereka berbincang-bincang, memperolok-olok Nabi. Kita ini tidak tahu orang yang paling buncit, paling pengecut, dusta, melebihi orang-orang muhajirin ini. Jadi mereka bercanda kata mereka. Sehingga terjadilah, turunlah ayat ini. Ya, jadi munafik juga ikut perang enggak? Ikut, dapat hidayah. Kan jangan berkhayal, kenapa ya saya tidak hidup di zaman Nabi ya? Antum tahu kalau hidup zaman itu ikut siapa? Ikut siapa? Enggak tahu kita. Maka ikuti takdir ini, alhamdulillah kita hidup zaman ini tidak menjadi orang munafik. Lihat, Allah turunkan ayat ini yang berkaitan dengan orang-orang munafik tersebut. Lihat penjelasan ini. Syarah. Sesungguhnya istihza, memperolok-olok Allah, memperolok ayat-ayat Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam adalah perbuatan kufur yang mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Karena pokok prinsip agama dibangun atas pengagungan kepada Allah, agamanya dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan mengolok-olok dengan sesuatu kepada Allah, agama dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam merupakan ini perbuatan ini menafikan pokok prinsip agama ini dan bisa membatalkannya. Dan bahwasanya orang yang memperolok-olok sesuatu dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW yang telah jelas sahih dari beliau, meremehkan atau merendahkan hal tersebut, atau memperolok-olok Rasulullah SAW dan merendahkan beliau, maka orang tersebut kafir kepada Allah yang Maha Agung. Hati-hati kita. Satu sunnah Rasul yang kita hina, maka kita akan ditimpa oleh ribuan atau ratusan ribu kehinaan pula. Atau bahkan lebih dari itu. Tapi satu sunnah Nabi kita bawa pulang ke rumah kita masing-masing. Lalu kita amalkan, kita ajarkan kepada keluarga kita. Maka seakan-akan kita membawa bagian besar dari kemuliaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidaklah orang menghinakan beliau, menghinakan Al-Quran, menghinakan Islam, melainkan dia akan terhina. Coba antum lihat orang-orang yang berbuat demikian. Tidak ada yang tentram hidupnya. Walaupun mereka terkenal, mereka tetap terhina. Lihat bagaimana terhinanya siapa? Abu Lahab. Abu Lahab hanya menunjuk begini di hadapan Nabi SAW. Apa dia kata? Dia katakan, Tabban laka ya Muhammad sa'iral yawm, alihada jama'atana. Muhammad, celaka bagi engkau sepanjang hari ini. Apa gara-gara engkau berdakwah demikian, kau kumpulkan kami ini? Gara-gara tunjuk tangan begini. Maka turunlah ayat berkaitan dengan tangannya. Tabbat yada Abi Lahabi wa tabb. Abu Jahal. Kenapa dikatakan Abu Jahal? Bukan karena dia tidak bisa baca. Bukan karena dia tidak bijaksana. Abu Jahal itu sebelumnya bernama Abul Hakam. Karena di kalangan kaumnya dia orang yang bijaksana di dalam menentukan hak-hak manusia. Maka disebut Abul Hakam. Dan dia orang cerdas, orang pintar. Tapi kenapa dia disebut Abu Jahal?
karena dia tidak menerima apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka antum jangan juga terpengaruh dengan kecerdasan Rocky Gerung. Ya, antum jangan terpengaruh dengan kecerdasan orang-orang liberal. Abu Jahal lebih pintar dari orang-orang ini. Sebelumnya dia disebut apa? Abul Hakam. Bapaknya keadilan. Itu Abu Jahal. Tapi berubah jadi Abu Jahal karena dia menghina seorang Rasul yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dia akui kejujurannya. Yang dia akui bagus akhlaknya. Tapi dia tidak terima kalau Rasulullah SAW berada di atas posisinya. Masa dia seorang nabi? Dia tidak terima itu. Maka Allah pun menjulukinya dengan apa? Abu Jahal, bapaknya kebodohan. Inilah efek buruk dari menghina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agamanya, apalagi menghina Allah. Di samping itu ayat tersebut juga menunjukkan bahwa taubat bisa diterima pada setiap dosa, walaupun dosa yang dilakukan hamba sangat besar. Tadi Abdul sebutkan kalau orang itu mau bertobat diterima enggak oleh Allah? Diterima. Diterima oleh Allah. Tapi mereka karena egois, hati membatu, terus berbuat dosa, maka mengeringlah hati itu. Kira-kira hati itu kalau disirami, hati itu kalau diibaratkan dengan tanah yang tandus, di musim panas, coba antum lihat di Arab, kalau sekali disiram hujan langsung hijau, ya enggak? Kalau disiram hujan langsung hijau. Hati pun demikian, kufur, mati, tandus. Kalau dia menerima siraman rohani Al-Quran, sunnah Rasulullah SAW, dan nasihat, maka dia akan hidup. Tapi kalau dia tidak disirami air, ditambah lagi di atasnya dibuat api, dibakar terus api, dan yang dibakar api itu adalah dosa. Dosa itu membakar enggak? Membakar, panas. Panas dosa itu. Maka tanah itu sudahlah tandus, kemudian dia keras dan retak. Kenapa? Karena dipanasi oleh dosa. Maka disebutkan dalam ayat tadi dua golongan. Kata Allah, "Inna afu an ta'ifati minkum nu'adzib ta'ifatan bi'annahum kanu mujrimin." Bi'annahum kanu mujrimin. Karena dia terus membakar hatinya yang tandus tadi dengan panasnya dosa. Maka dia pun tidak diterima taubatnya karena dia memang tidak mau bertobat. Faedah dari ayat yang mulia ini. Di sini disebutkan penjelasan tentang pengetahuan Allah terhadap apa yang terjadi. Karena Allah Ta'ala berfirman yang artinya, "Wala in sa'altahum la yaquluna inna kunna nakhudu wa nal'ab." Dan jika kamu bertanya kepada mereka, niscaya mereka akan menjawab, kami hanya bersenda gurau dan bermain-main. Ini adalah perkara yang akan datang. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ucapan mereka akan berucap demikian. Nanti kalau dia datang, kamu tanya kepada mereka, kenapa kau olok-olok ayat-ayat Allah? Kenapa kau olok-olok Nabi? Mereka akan mengatakan, kami hanya bermain-main, bersenda gurau. Jadi Allah sudah tahu apa yang akan dijawab oleh mereka. Ini menunjukkan Allah lebih mengetahui daripada kita. Kemudian faedah kedua, memperolok-olok Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam termasuk kekafiran besar. Keluar dari Islam. Keluar dari apa? Islam. Dalilnya yaitu pernyataan pengingkaran dan celaan yang tersebutkan dalam ayat ini. Maka mereka harus kembali kepada Islam. Harus bertaubat.
harus bersyahadat. Karena dengan itu Allah akan mengampuni. Kalau tidak, mereka akan diazab. Maka hati-hati kita hari ini jemaah sekalian, jangan bermain-main dengan ayat-ayat Allah. Jangan memperolok ayat-ayat Allah. Walaupun ayat tersebut Anda tidak nafsu, tidak suka kepadanya. Contoh, di media sosial ini bertebaran orang-orang yang perolok-olok orang yang poligami. Atau syariat poligami. Seakan-akan ini adalah hasil buatan tangan manusia. Gak boleh. Kalau Anda tidak sanggup melakukannya, gak boleh memperolok-olok ayat Allah. Antum tahu ayat yang pertama kali digunakan oleh Yahudi untuk menyerang laki-laki Muslim. Mereka memprovokasi orang tentang ayat ini. Kenapa? Karena mereka mau kita ini berzina. Kelemahan pasukan Islam adalah pada wanita. Maka yang diperangi Yahudi pertama kali dalam ayat Al-Quran, yang ini paling penting. Karena tidak disukai banyak wanita. Sehingga para ulama membahas, kalau wanita-wanita kita mengatakan membenci ayat ini karena zatnya, mereka keluar dari Islam. Keluar dari Islam. Bahkan Syekh bin Baz rahimahullah ditanya, bagaimana menurut Anda kalau ada seorang wanita yang mengancam kepada suaminya, kalau bapak nikah lagi saya akan bunuh diri, biarkan istri Anda bunuh diri. Karena ini ayat Allah. Saking kerasnya ulama tentang masalah ini. Sekarang saya lihat di media sosial ini dibuat jadi mainan. Mainan orang-orang yang mengikuti nafsu. Nafsu itu tidak hanya kepada wanita, tapi nafsu itu juga pada dunia yang lain. Hati-hati. Belum lagi ada yang menyamakan antara rokok dengan Allah Azza wa Jalla. Kalau tadi masih subhat, ini terang-terangan. Jadi hati-hati dengan ayat Allah. Satu ayat Anda hina, maka akan keluar dari Islam. Kalau ada orang yang mengatakan alif lam mim hanya kaligrafi, hati-hati. Ini firman Allah. Tidak mungkin Allah berbicara tanpa makna, walaupun kita tidak tahu maknanya. Dan ini disebut dengan ayat mutasyabihat. Ada orang yang mengatakan alif lam mim itu hanyalah kaligrafi yang ditulis dalam Al-Quran, wal iyadu billah. Alif lam mim kalamullah. Dia bagian dari Al-Quran. Kita tidak faham atau kita faham, kita harus terima sebagai ayat Allah. Jangan karena nafsu kita tuh memilih yang kita inginkan. Antum tahu Yahudi. Yahudi itu menerima Al-Quran bila sesuai dengan nafsunya. Mereka menerima tingkah laku Rasulullah bila sesuai dengan nafsu mereka. Contoh, yang paling kecil, minum susu kambing. Dilakukan oleh mereka. Kenapa? Karena mereka tahu Nabi tidak memilih minum susu kecuali susu yang dipilihkan oleh Allah baginya. Makan kurma, mereka makan. Makanya ada kurma yang mereka tanam di mana? Di daerah mereka sendiri. Kenapa Yahudi datang dari tempat mereka yang jauh, tinggal di kota Madinah? Karena dalam kitab Taurat dan kitab Injil disebutkan Nabi terakhir akan tinggal di daerah yang banyak tumbuh kormanya. Maka mereka datang ke situ. Bani Quraidah, Bani Mustalik, Bani Nadir, tinggal di situ. Karena mereka menerima sesuai dengan apa? Nafsu mereka. Umat Islam aja juga yang demikian. Mendramatis, membuat drama dalam kehidupan, kemudian Al-Quran yang tidak sesuai dengan nafsunya ditinggalkan. Demikian juga sunnah Rasulullah SAW. Jangan kata kita hina. Kita sekedar berbicara hal-hal yang membuat orang menertawakan kebenaran Al-Quran. Maka saat itu kita terancam keluar dari Islam. Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Islam agama yang sudah jelas. Kalau Islam datang sesuai dengan perasaan kita masing-masing, maka tidak akan ada orang yang bisa mengamalkan agamanya. Nggak ada. Karena perasaan saya dengan antum di Bogor ini berbeda. Perasaan orang Sumatera itu berbeda. Apalagi perasaan orang Arab. Lembutnya orang Arab, kasarnya kita.
Coba antum pergi umroh. Pernah dengar istri antum ngomel-ngomel di rumah? Itu istri antum tuh dianggap masih lembut daripada istri mereka. Terus siapa yang diikuti kalau begitu? Yang diikuti adalah ini, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau ikut perasaan atau tidak, sami'na wa ta'ana. Dan itu tidak gampang. Tidak gampang. Antum tahu kalau kalimat sami'na wa ta'ana gara-gara apa? Gara-gara apa sami'na wa ta'ana itu? Apa gara-gara untuk sholat? Sholat masih mudah. Apa gara-gara untuk bayar zakat? Masih mudah. Orang bisa keluarkan dengan hartanya. Apakah gara-gara mereka taat di dalam berjihad? Ya masih mudah. Ada yang lebih sulit dari semua itu. Apa itu? Mengendalikan bisikan hati yang selalu lewat selayang pandang. Ada yang bisa mengendalikan bisikan hatinya di sini. Lihat rambut pirang, suka sama rambut pirang. Ada yang bisa kendalikan? Nggak ada yang bisa kendalikan. Lihat orang beli mobil ini lewat pikiran itu. Lihat orang itu hasad pada orang itu. Itu tidak bisa dikendalikan. Dulu para sahabat disuruh mengendalikan ini. Dan tidak ada orang yang sanggup mengendalikannya. Maka mereka datang kepada Nabi SAW. Dan mereka mengatakan, ya Rasulullah, siapa yang bisa mengendalikan perasaan itu? Nggak ada. Hasad, ria, dengki. Itu terus menyerang. Tidak bisa dikendalikan kecuali dilawan. Dan itu perkara yang sulit. Maka mereka pun menunggu dan menunggu keringanan. Lalu mereka pun berkata, sami'na wa ata'na. Maka Allah katakan, sebelum dihapus hukum ayat ini. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Inilah ayat yang berat itu. Kalian tampakkan, kalian sembunyikan yang lewat di dalam dada kalian, semua akan dihisab oleh Allah. Maka ayat ini pun diringankan dengan ayat selanjutnya karena mereka mau taat. Sami'na wa ata'na. Allah beri hadiah. Apa hadiahnya? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini ayat bukan hanya sekedar amal yang zahir, tapi ayat ini pertama kali Allah turunkan untuk meringankan dosa yang lewat selayang pandang di hati kita. Semua orang punya dosa itu. Ya, apalagi antum dulu pernah memiliki mantan waktu sekolah. Ya kan? Kadang lewat ingatan itu. Ingatan pernah beli pulpen kepada dia. Jangan-jangan ustadz yang melakukannya. Jangan tanya lagi. Ya. Ini lewat selayang pandang ini dulunya tidak sanggup para sahabat. Tapi mereka katakan sami'na wa ta'ana. Diberi hadiah oleh Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang tidak sanggup kita kendalikan, Allah tidak akan bebankan hisab kepada kita. Baru turun ayat doa-doa setelah itu. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, sampai akhir ayat. Demikianlah ikhwan fillah azakumullah. Cara kita menyambut agama ini jangan seperti ini. Enggak sanggup, bertakwa kepada Allah dan bertawakal. Sanggup, jalankan. Jangan mengolok-olok. Maka disebutkan mengolok-olok ayat Allah dan Rasulnya SAW termasuk kekufuran yang mengeluarkan orang dari Islam. Yang keempat, menggunakan sikap keras haruslah disesuaikan dengan tempatnya. Artinya bersikap keras. Ada waktunya. Nabi di sini bersikap keras enggak? Sikap keras. Orang menempel-nempel di tali ontanya aja beliau tidak maafkan. Karena Rasulullah tahu ini orang wa kanu mujrimin, suka berbuat dosa. Enggak henti-hentinya dia menghina. Dari dulu. Sampai pada saat itu dia masih sama. Ya. Yang dulu ketuanya, tahu ketuanya siapa? Mati duluan ketuanya. Ketua orang ini siapa? Yang mati duluan. Antum udah tahu juga. Nanti beli semua kitab sejarah ya. Abdullah bin Ubay
bin Salul yang duluan mati. Ya. Setelah pulang perang Bani Mustaliq melawan Yahudi yang bikin onar pada saat-saat genting antara perang Ahzab dan perjanjian Hudaibiyah di tahun-tahun di tengah-tengahnya ini keadaan yang sangat genting. Saat itu orang Arab, orang Mekah, saking gentingnya suasana, ya, genting suasana, orang Mekah itu kalau datang orang asing ke Mekah, mereka periksa kotorannya, dilihat kotorannya. Saking genting pada saat itu sampai kotoran onta diperiksa sebelum perjanjian Hudaibiyah. Kenapa periksa kotoran onta? Kalau ada onta yang kotorannya biji korma, ini mata-mata Muhammad nih. Karena onta yang makan kurma hanya onta Madinah. Onta Mekah tidak makan kurma. Kenapa? Karena Madinah itu ada kurma yang tidak dipakai dikasih ke onta. Saking banyaknya. Maka intelijen Makkah itu tahu bahwa ini intelijen Muhammad, dilihat kotoran onta. Saking gentingnya sampai kotoran onta dilihat. Ada Bani Mustaliq bikin masalah dalam urusan saat genting itu. Nabi marah. Keluar perang. Menghabisi mereka itu. Setelah perang dan menang, orang munafik bernama Abdullah bin Ubay bin Salul mengatakan, kita pulang ke Madinah nih, kita usir-usir aja nih orang lemah. Yang dimaksud orang lemah itu Muhammad dan kaum muhajirin. Dia bicara begitu di hadapan orang-orang Ansar. Ingin mempengaruhi orang Ansar, ayolah kita orang Madinah nih bergabung supaya Muhammad dan orang muhajirin kita usir kembali gitu. Dengan orang-orang lemah nih, butuh perlindungan kita. Mendengar itu, sahabat-sahabat Nabi dari kalangan Ansar melapor kepada Nabi. Muhammad, nih orang bikin onar lagi nih. Ya Rasulullah, nih orang mengatakan begini dan begitu. Dan di samping Nabi ada anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul. Siapa anaknya? Siapa nama anaknya? Yang jelas bukan Mashkur bin Dahlan ya. Namanya siapa? Abdullah juga. Abdullah anaknya Abdullah. Anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul, yaitu Abdullah ini, dia bagus keislamannya. Apa dia kata kepada Nabi ketika para sahabat berambisi ingin membunuh Abdullah bin Ubay bin Salul? Kata anaknya sendiri, ya Rasulullah, biar aku pulang dulu ke Madinah. Aku duluan. Nanti di gerbang Madinah aku tunggu ayahku sampai sana, kemudian kepalanya aku akan hadiahkan kepadamu. Ayahnya sendiri loh. Nanti kalau ayahku sudah sampai, aku akan hadiahkan kepalanya untuk engkau. Jadi anaknya, subhanallah, tidak terpengaruh dengan apa? Kemunafikan ayahnya. Tapi aneh bin ajaib, di hari ini ada Abu Janda yang terpengaruh dengan Abdullah bin Ubay bin Salul. Lihat, Abdullah mengatakan kepada Rasulullah, aku akan hadiahkan kepala ayahku untukmu. Nabi melarangnya, jangan. Lihat bagaimana orang-orang itu suka menghina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi bersikap keras dalam satu keadaan, dan keadaan yang lain beliau tidak bersikap keras. Karena ada pertimbangan maslahat mudarat. Ya, maka dakwah ini disebut dakwah hikmah, bukan dakwah lembut. Karena tidak semua dalam keadaan lembut. Hikmah itu artinya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Berbicara tegas pada saatnya dan berbicara lembut pada saatnya. Makanya ketika khatib berada di atas mimbar, gaya bicaranya bukan seperti orang baca berita. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Bapak-bapak ngantuk semuanya. Karena khutbah itu artinya kalimat yang penuh hikmah dengan suara yang lantang dan menusuk hati. Itu khutbah. Dan tidak boleh lama-lama, ringkas. Itu khutbah. Maka di saat itu dia harus berbicara seperti matanya merah, seperti memimpin pasukan. Demikian Nabi mengajarkan. Dan Al-Quran pun mengajarkan demikian. Coba antum lihat ayat-ayat pendek itu. Terkadang Allah sebut dengan kata-kata yang tegas, ancaman, dan bahkan kalimat-kalimat yang membuat orang sadar. Kalla, ya kan?
Sudah begitu dengan katakanlah Allah ulangi kata yang sama. Kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun. Seharusnya begitu intonasinya. Supaya yang ngantuk di belakang tabir tidak ngantuk lagi. Baik, ini gaya berdakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, diterimanya taubat orang yang perolok-olok Allah asalkan dia jujur dalam taubatnya. Jadi teman-teman jemaah sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak, kalau dulu pernah mengolok-olok jilbab, mengolok-olok jenggot, mengolok-olok celana cingkrang, maka bertobatlah kepada Allah. Minta ampun. Mohon kepada Allah agar Allah mengampuni. Apakah Allah akan mengampuni? Insya Allah. Tidak ada dosa yang tidak diampuni Allah. Yang penting kita jujur. Jujur dalam bertaubat kepadanya. Kemudian di sini diriwayatkan sebuah hadis dari Ibnu Umar. Muhammad bin Ka'ab, Zaid bin Aslam, dan Qatadah dengan rangkuman sebagai berikut. Bahwasanya ketika perang Tabuk ada seorang yang berkata, belum pernah kami melihat seperti para ahli baca Quran ini. Orang yang lebih buncit perutnya, lebih dusta lisannya, dan lebih pengecut ketika bertemu musuh. Maksud mereka adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang ahli baca Al-Quran itu. Maka berkatalah Auf bin Malik radhiyallahu anhu kepadanya, kamu dusta, sungguhnya kamu adalah orang munafik. Sungguh akan kuberitahukan perkataanmu ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Auf bin Malik mendatangi Rasulullah SAW untuk memberitahukan hal tersebut kepada beliau. Akan tetapi dia tidak dapati Al-Quran. Akan tetapi dia dapati Al-Quran telah mendahuluinya, telah turun wahyu tentang hal tersebut. Jadi duluan beritanya sampai kepada Nabi atau yang memberi berita? Duluan berita. Jadi siapa yang mengetahui kejadian itu? Auf bin Malik. Begitu Auf bin Malik sampai kepada Nabi SAW, ternyata Al-Quran sudah mendahuluinya. Maka orang itu datang kepada Rasulullah SAW ketika beliau telah beranjak dari tempatnya dan menaiki untanya. Maka berkatalah dia kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, sebenarnya kami hanyalah bersenda gurau dan mengobrol sebagaimana obrolan orang-orang yang mengadakan perjalanan untuk menghilangkan kebosanan perjalanan. Jadi mereka ini hanya apa? Bersenda gurau, tapi dengan Nabi. Coba mereka cerita kura-kura ninja. Belum ada waktu itu. Ini mereka bercerita tentang seorang yang mulia sallallahu alaihi wasallam dengan kata-kata menghina. Waliyadzubillah. Ibnu Umar berkata, sepertinya aku melihat dia berpegangan pada sabuk pelana unta Rasulullah SAW. Sedangkan kedua kakinya tersandung-sandung batu sambil berkata, sebenarnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja. Lalu Rasulullah SAW berkata kepadanya, Abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un? Apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kamu selalu memperolok-olok? Beliau tidak menoleh dan tidak berbicara lagi kepada orang itu. Lebih daripada itu. Beliau katakan, Abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un? Terus beliau ulangi kata itu. Tanpa menoleh kepada orang tersebut. Syarah hadis ini. Para perawi tersebut mensifatkan apa yang dilakukan oleh orang-orang munafik berupa pencelaan dan penghinaan terhadap Rasulullah SAW yang mereka lakukan dan terhadap para sahabatnya. Ingat, masuk juga di dalam siapa? Para sahabat. Jangan mengolok-olok sahabat Nabi. Karena itu bahaya. Hal itu karena bercokolnya kekafiran dan kedengkian pada hati orang-orang munafik. Orang munafik ini tidak henti-hentinya dengki. Tidak henti-hentinya kufur. Ana mau nanya kepada antum. Ana ulangi pertanyaan ini. Kenapa mereka bisa jadi munafik?
Kenapa? Mereka ini tahu, ini depannya orang mulia nih. Mereka tahu orang jujur nih. Dan ketua geng orang-orang musyrik ikut kepada Rasulullah SAW. Munafik ini kenapa menjadi munafik? Yang pertama kali yang bercokol pada diri mereka merasa diri berjasa. Ntar saya jelaskan berjasanya, saya minum kopi itu. Mereka merasa diri berjasa. Jasa atas apa? 5 tahun sebelum Nabi sampai ke kota Madinah, orang-orang Aus dan Khazraj berhenti berperang. Saya ulangi, 5 tahun sebelum Nabi sampai ke kota Madinah, kaum muhajirin, kaum Aus dan Khazraj berhenti berperang. Aus dan Khazraj itu adalah cikal bakalnya orang Ansor nanti. Okay? Mereka berperang ratusan tahun. Dan 5 tahun sebelum Nabi hijrah itu telah terjadi pembunuhan besar-besaran di kota Madinah antara Aus dan Khazraj. Ratusan nyawa melayang pada saat itu. Dan tokoh-tokoh kecintaan mereka mati pada saat itu. Dan untuk mendamaikan tidak gampang. Tidak gampang. Tidak gampang mendamaikan dua kubu yang berperang gara-gara membunuh tokoh, kemudian bunuh lagi, dan terus terjadi. Itu tidak gampang. Maka Abdullah bin Ubay bin Salul dan bersama kelompoknya sebelum kedatangan Nabi kota Madinah, mereka yang berhasil mendamaikan Aus dan Khazraj itu. Inilah jasa mereka yang paling besar. Mendamaikan orang dalam kondisi seperti itu tidak gampang, ikhwan. Kalau antum mau tahu, pergi ke Bima sana. Sampai hari ini masih berperang antara kubu orang-orang Ngali dan orang-orang Rendah. Setiap tahun pasti ada nyawa yang melayang. Dendam lama. Mereka sama-sama Muslim. Tidak tahu pas sekarang masih ada, tapi saya lihat di berita masih ada. Itu dua suku yang berdekatan saling berperang setiap tahun. Dan mendamaikan mereka gak gampang. Kalau polisi datang ke situ, kadang polisi menjadi polisi India kadang. Gak berani. Gak berani. Dan waktu saya sekolah dulu, waktu SMA, anak-anak dari kampung itu, kalau orang datang bawa sabuk, bawa gear motor untuk berkelahi, mereka bawa senjata. Senjata rakitan ayah-ayah mereka. Di sekolah. Saking sadisnya. Dan belum ada yang bisa mendamaikan sedamai-damainya. Tapi dulu di zaman Rasulullah SAW, ada dua suku yang betul-betul berperang sampai ratusan tahun lamanya, didamaikan oleh siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka dia membuat kabinet kecil untuk membuat negara di Madinah. Negara yang rakyatnya Aus dan Khazraj, dan dia akan jadi pemimpin. Dan hampir semua orang sudah sepakat dengan itu. Namun 5 tahun kemudian sebelum dia jadi pemimpin, orang-orang Ansar, Aus dan Khazraj, beberapa tahun kemudian, ya di tahun-tahun sebelum Rasulullah hijrah, berapa bulan sebelum Rasulullah hijrah, banyak orang masuk Islam. Sehingga keinginan dia jadi pemimpin terhalangi nih. Begitu Nabi tiba di Madinah, pamor dia jatuh. Naik nama Rasulullah SAW dan dia menjadi pemimpin. Maka Abdullah bin Ubay bin Salul, dia mau menyerang dengan fisik, tidak sekuat Aus dan Khazraj fisik dia. Maksud tentara dia. Dia mau menyerang terang-terangan, tidak bisa. Akhirnya apa? Pura-pura masuk Islam. Untuk menyelamatkan harta dan kehormatan mereka. Maka jadilah munafik. Inilah bahaya merasa diri berjasa. Bahaya enggak? Bahaya apa tidak? Bahaya. Lalu sakit hati. Ini belum munafik nih, baru sakit hati lagi. Belum kufur. Mana ayatnya kalau mereka sakit hati dulu sebelum jadi munafik? Fi qulubihim maradun. Lanjutannya, fazadahumullahu marada.
Di hati mereka ada penyakit. Penyakit ini namanya ragu. Benar nggak ini Muhammad ini Rasul? Karena tercampur hasad, dengki, benci, maka bertambahlah penyakit itu, maka sampailah pada finishnya dia munafik. Munafik artinya apa? Menyembunyikan kekufuran, pura-pura menjadi orang Islam. Itu munafik. Munafik i'tiqadi namanya. Munafik keyakinan. Ya. Maka itulah kenapa mereka munafik. Karena mereka itu merasa diri berjasa. Maka mereka suka menyinggung-nyinggung Rasul, mengolok-olok Rasul, menghina agama, menghina para sahabat, terutama orang-orang muhajirin. Sungguh Allah telah menampakkan isi hati dari mereka, yaitu orang-orang munafik, melalui ucapan-ucapan mereka. Sehingga mereka mengatakan apa yang mereka ucapkan itu, yakni memperolok-olok Rasulullah SAW dan para sahabat. Maka orang yang beriman dengan keimanan yang benar, pasti mengingkari apa yang dilakukan oleh orang-orang munafik tersebut. Sebagai bentuk pembelaan terhadap Allah dan agamanya. Kemudian seorang sahabat yang bernama Auf bin Malik radhiyallahu anhu pergi untuk melaporkan perkara mereka tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Allah yang Maha mengetahui yang tersembunyi dan rahasia telah mendengar ucapan orang-orang munafik itu dan mengabarkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum kedatangan orang yang beriman tersebut. Jadi sebelum Auf bin Malik melaporkan, Rasulullah SAW telah mendapat berita dari langit. Dan itu juga kegembiraan buat siapa? Auf bin Malik. Karena dia memiliki saksi. Saksinya siapa? Allah langsung. Allah langsung jadi saksi. Dan yang ini duluan ayat. Kalau perang Bani Mustaliq, duluan sahabat yang lapor, tapi Nabi tidak langsung percaya. Baru turun ayat yang memberitahukan kebenaran laporan itu. Kalau yang ini duluan apa? Ayat. Lihat. Sahabat ini mengingkari. Dan sebelum dia melapor, ternyata ayat Al-Quran telah mendahuluinya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri yang menghukumi mereka dengan kekafiran dan tidak menerima uzur atau alasan mereka. Lalu datanglah salah seorang dari mereka itu untuk mengajukan uzur kepada Rasulullah SAW. Maka beliau pun menolak untuk menerima uzur itu karena perintah Allah kepada beliau untuk melakukan itu. Nabi SAW tidak menambah lagi pada penolakannya terhadap orang tersebut daripada apa yang telah difirmankan oleh Allah tentang mereka berupa celaan dan ancaman. Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. La ta'tadhiru ba'dal yawm. La ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Untuk mereka. Walaupun ada yang lain yang Allah terima taubatnya, tapi yang ini tidak diterima. Faedah. Pertama, bahayanya keberadaan kaum munafikin terhadap agama Islam dan kaum muslimin. Ya. Jadi orang munafik itu lebih berbahaya daripada pelaku maksiat. Karena pelaku maksiat mengakui dosa atau tidak? Orang munafik tidak. Orang munafik tidak mengakui dosa. Karena hati memang sudah mati. Yang kedua, membenci kaum muslimin yang taat kepada Allah dan Rasulnya termasuk sifat munafik. Maka jangan membenci orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Ya, disebutkan dalam hadis qudsi, diriwayatkan Imam Tirmidzi, "Man adali waliyan faqad adzantu bil harbi." Siapa yang memusuhi waliku, aku umumkan peperangan dengannya, kata Allah. Ibnu Hajar Al-Asqalani menafsirkan ayat ini, hadis ini, yang dimaksud wali Allah adalah
al-alimu billah, mereka yang tahu tentang Allah. Para ustadz-ustadz kita yang mendakwatkan tauhid, jangan kita benci. Kalau kita tahu kesalahannya, maka mintakan ampun kepada Allah atas kesalahannya. Siapa di dunia ini tidak pernah salah? Ada di dunia ini yang tidak pernah salah? Selain para nabi dan rasul, tidak ada. Bahkan salah seorang ulama di Saudi Arabia, nah ini saya diceritakan oleh salah seorang mahasiswa yang bertanya tentang perkara yang viral beberapa waktu yang lalu. Ada seorang ustadz yang merokok, ya, tapi dia berdakwah tauhid. Dan mahasiswa ini bertanya dengan seadil-adilnya, ya. Dan mahasiswa ini tinggal dekat rumah syekh tersebut. Dan syekh ini termasuk salah satu anggota Lajnah Daimah, ngajar di Al-Madinatul Nabawiyah, Jami'ah Islamiyah. Dan saya tidak sebutkan nama mahasiswa ini karena kemarin beliau katakan jangan sebut nama saya kalau Ustaz cerita. Tapi sebut saja mahasiswa. Saya sudah minta izin cerita ini. Baru pulang kemarin cerita. Dia bertanya tentang Ustaz yang merokok itu. Tetapi dia masih mengajarkan orang tauhid. Mengajarkan orang tentang Allah. Apa sikap kita? Ditanya balik oleh Syekh. Benar dia mengajarkan tauhid seperti kau tanyakan? Iya. Maka jangan sampai kalian menghinanya. Dosanya dia sendiri yang nanggung. Tapi dia mengeluarkan dari mulutnya mengajarkan apa? Tauhid. Sampai segitunya para ulama kita itu menjaga apa? Hubungan dengan orang yang mengajarkan apa? Tauhid. Mengajarkan la ilaha illallah. Dan tidak boleh kita menghina-hina. Anggap saja dia berbuat dosa. Oke, berbuat dosa. Saya meyakini rokok itu haram. Haram rokok itu. Tetapi apa gara-gara itu kita menghina orang yang sedang memperjuangkan tauhid gara-gara dia berbuat salah? Tidak. Dulu di Kufa ada seorang ulama, saya lupa namanya. Dulu zaman tabi'in. Zaman tabi'ut tabi'in. Ada sebuah jenis khamr yang menurut ulama, sebagian besar ulama, bahkan mungkin dia sendiri yang menghalalkan khamr itu. Semua mengatakan haram, tapi dia sendiri yang menghalalkannya. Apakah ulama meninggalkan ilmunya? Tidak. Salah satu jenis khamr di Kufah. Dan ini orang alim. Saya lupa cerita itu ada disebutkan oleh Syekh Ali Hasan Al-Halabi dalam beberapa penyampaian cerita beliau. Ini menunjukkan bahwa ada orang-orang yang mengajarkan tauhid, mengajarkan kebenaran, juga terkadang jatuh dalam kesalahan. Maka disebutkan oleh Syekh itu tidak boleh kita menghina-hina orang tersebut. Bahkan beliau tidak melarang orang untuk datang ke majelisnya kalau benar dia mengajarkan tauhid. Kalau benar dia mengajarkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau takut rusak dengan akhlaknya, maka menghindar. Tapi menghinanya tidak boleh. Tidak boleh. Karena di sini disebutkan menghina orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, termasuk mereka yang mentauhidkan Allah, adalah sebuah sifat kemunafikan. Yang ketiga, barang siapa memperolok-olok Allah dan ayat-ayatnya serta Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka dia kafir. Tadi sudah disebutkan pada faedah ayat sebelumnya. Keempat, mengolok-olok Allah dan Rasulnya ataupun Al-Quran merupakan salah satu pembatal keislaman. Yang kelima, kita harus takut terhadap sikap kemunafikan. Karena dalam ayat tersebut, surat At-Taubah ayat 66, Allah Azza wa Jalla menetapkan keimanan bagi mereka sebelum menjadi kafir disebabkan perkataan mereka. Ingat, mereka ini pernah beriman. Lalu kafir. Gara-gara apa? Ucapan mereka. Dan ucapan itu ikhwani fiddin azakumullah adalah isi hati. Disebutkan dalam seorang penyair.
Wa lisanul mar'i miftahu qalbi. Lidah seseorang adalah kunci bagi hatinya. Lidah seorang kunci bagi hatinya. Apa yang jatuh? Oh ya. Kemudian ada uzur, alasan yang tidak bisa diterima. Ada alasan yang tidak bisa diterima. Termasuk alasan orang ini tidak diterima. Karena orang ini betul-betul mengetahui secara jelas Muhammad itu tidak mungkin keadaannya seperti itu. Tapi ada orang yang diterima uzurnya karena dia tidak mengetahui. Contoh, yang diterima taubatnya. Sumamah bin Usal. Sumamah bin Usal termasuk orang yang ditangkap di hari-hari kegentingan tadi yang saya ceritakan tadi. Antara perang Ahzab dan perjanjian Hudaibiyah. Di tahun-tahun ini, hari yang genting. Termasuk yang tidak suka kepada Nabi, melebihi tidak sukanya Abu Jahal, ya Sumamah bin Usal. Tapi Sumamah bin Usal ini tertimpa sebuah syubhat. Bahwa Muhammad ini membawa ajaran yang merusak kehidupan tatanan manusia. Tatanan kehidupan manusia. Karena Sumamah sendiri berada di kabilah Yamamah, di mana mereka orang Yamamah ini pemasok makanan pokok ke Mekah dan Madinah. Yang mengekspor makanan ke Madinah dan Mekah. Kalau mereka orang jahat, ya mereka tinggal stopkan aja. Ya kan? Ini orang-orang punya hati, betul punya hati. Nah, Sumamah mengira seperti yang didengarnya Muhammad pembuat rusak, menghancurkan kehidupan manusia. Maka dia ingin membunuh Muhammad. Di saat-saat genting, di saat-saat intelijen Nabi berkeliaran, dia nekat masuk kota Madinah. Dan pada saat itu tidak tertangkap. Karena dia tidak berhasil membunuh Rasulullah SAW. Di sebuah riwayat, dia membunuh 10 orang penghafal Quran. Dia keluar lari. Pada saat dia ingin melaksanakan umroh atau haji, Sumamah kan harus melewati kota Madinah tuh, walaupun di pinggiran. Ditahu oleh sahabat Nabi yang berjaga, ditangkap. Diikat di tiang masjid. Dia singkat cerita, para sahabat melapor, ini ada orang asing kami tangkap. Ternyata Sumamah bin Usal yang dicari selama ini. Bahasa kita TO, target operasi. Ini orangnya. Sahabat Nabi disuruh cari orang ini, cari aja, enggak tahu namanya siapa, enggak tahu mukanya bagaimana. Sahabat Nabi itu taat aja. Udah cari. Nah, nanya bagaimana bentuk wajahnya Rasul, enggak nanya begitu. Apalagi pakai foto, enggak ada. Maka para sahabat melapor, ya Rasulullah ada orang asing. Rasulullah bertanya balik, kalian tahu siapa orang ini? Enggak tahu. Ini Sumamah bin Usal yang kita cari. Oh, para sahabat berebut, aku yang motong lehernya Rasul. Kata satu lagi, aku ya Rasul. Kemudian Rasulullah menenangkan mereka, biarkan dulu dia. Kita tanyakan. Ditanyakan apa yang dia mau oleh Rasulullah SAW. Dan sambil Rasulullah suapkan makanan di mulutnya. Dan diberikan susu kambing di mulutnya. Dalam kondisi terikat. Berapa lama? 3 hari. Ternyata selama 3 hari itu, dia mendengar ayat-ayat Al-Quran dibaca dalam sholat. Di mana diikat? Di tiang masjid. Okay? Dan sudah disyariatkan sholat berjamaah. Maka di saat itulah hatinya lembut. Yang kemudian dia masuk Islam. Diterima gak uzurnya? Diterima. Karena dia tidak tahu apa-apa sebelumnya. Ketika dia datang meminta diri masuk Islam. Dan berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dulu sebelum aku memeluk Islam, tidak ada wajah di muka bumi ini yang paling kubenci melebihi wajah engkau. Tidak ada agama di dunia ini yang paling aku benci melebihi ajaranmu, kata dia. Dan sekarang setelah aku masuk Islam, tidak ada wajah yang paling kucintai di muka bumi ini melebihi cintaku kepada wajahmu. Dan tidak ada agama yang paling kucintai selain agama yang kau ajarkan. Aku membunuh semua orang sahabatmu. Lakukan kisos terhadap diriku. Sebagaimana Allah mengajarkan kepadamu. Lihat, setelah masuk Islam, dia ingin langsung menerapkan salah satu syariat Islam. Apa itu? Kisos atas dirinya. Secinta apa Sumamah kepada Rasul setelah masuk Islam itu? Kita tidak bisa bayangkan bagaimana cintanya itu.
Apa kata Nabi SAW? Semua dosa yang kau lakukan sebelum engkau bersyahadat sudah dihapus oleh Allah dengan syahadat. Maka dialah orang yang pertama kali meminta diri untuk umroh. Ya Rasulullah, aku ditangkap saat umroh, izinkan aku lanjutkan umroh ini. Maka dia pun melakukan umroh dengan syariat Nabi, mengambil mikot di Dzulhulaifah. Dan dialah orang yang pertama kali memberanikan diri mengucapkan labbaik Allahumma labbaik. Kalau antum nanya di dunia ini siapa yang pertama kali mengucapkan kalimat itu di hadapan orang-orang kafir Quraisy, ini orangnya. Yang kemudian dipukul sampai hampir mati. Kemudian dilepas oleh orang-orang Mekah karena takut diblokade makanan mereka. Ini ketuanya orang-orang Yamama, pemasok makanan pokok, lepaskan dia. Maka dia pun kembali kepada Nabi dan meminta izin kepada Nabi, ya Rasulullah, izinkan aku untuk tidak mengirim makanan pokok ke Mekah. Nabi SAW mengatakan kepadanya, jangan kau lakukan, karena di sana ada wanita, anak-anak, orang-orang tua. Demikianlah Rasulullah menerima udzur siapa? Sumama bin Usal. Tapi ada orang yang tidak diterima. Hati-hati bagi mereka yang sudah beriman, mengetahui kebaikan Rasulullah SAW, lalu bermain-main. Allah tutup hati kita untuk bertobat. Waliyahzubillah. Dan tidak diterima oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana dalam kisah tadi. 7. Bersikap keras terhadap musuh Allah dan Rasulnya. Iya. Karena di antara sifat wali Allah itu adzillatin 'alal mu'minin, a'izzatan 'alal kafirin. Mereka itu lembut kepada kaum mukminin tapi tegas kepada orang kafir. Jangan dibalik. Ya. Kajian dibubarkan, gereja dijagain. Ini dibalik namanya. Kemudian wajib segera mengingkari kemungkaran. Apalagi berkaitan dengan apa? Allah dan Rasulnya SAW dan ayat-ayat. Yang ke-9, mencela agama Islam. Mengolok-olok apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Mengolok-olok sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Semua itu termasuk sifat kemunafikan. 10. Orang yang mencaci maki para sahabat Rasul SAW, maka dia juga kafir. Contoh siapa? Syiah. Syiah mencaci maki sahabat Nabi. Makanya Abdurrahman bin Mulzam, pembunuh Ali bin Abi Thalib, dikafirkan oleh para ulama. Walaupun ada yang mengatakan dia tidak keluar dari Islam. Sebagian ulama mengkafirkannya. Kenapa? Karena menghina sahabat saja kafir, apalagi sampai membunuh. Ya. Maka di sini disebutkan termasuk sifat kemunafikan yaitu mencela para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah SAW, ayatul iman hubbul ansar wa ayatul nifaq bughdul ansar. Tanda keimanan cinta kepada orang Ansar, dan tanda kemunafikan benci kepada orang Ansar. Maka tidak boleh kita benci kepada orang-orang Ansar. Sampai hari ini kita tidak boleh membenci orang-orang yang taat di Madinah itu, atau orang-orang yang taat di dunia ini, terutama di Madinah. Karena di Madinah itu pastinya ada siapa di situ? Bukan hanya keturunan Ansar, tapi keturunan Nabi ada di situ. Ada keturunan Nabi nggak di Madinah? Ada. Kalau antum mau tahu, di Madinah itu ada 7 kabilah yang dipastikan keturunan Nabi. 7 suku. Dan mereka tidak mau memberitahukannya kepada siapapun. Bahkan ada keturunan Nabi jelas-jelas nasab sampai ke Nabi. Dia beritahukan kepada orang-orang Madinah, jangan sampai orang tahu kalau saya ini keturunan Nabi. Kenapa? Saya khawatir akhlak saya tidak seperti kakek saya. Dan kita tidak boleh membenci mereka. Dan mereka adalah orang-orang yang taat. Apalagi sekarang sampai mengolok-olok anak keturunan Rasulullah SAW dan para sahabat. Kalau di Indonesia ini kita tidak tahu ini keturunan siapa ini. Ya, keturunan siapa di Indonesia? Kalau antum ditanya, antum orang mana? Jawa. Nah, keturunan kakek antum banyaknya di Bogor apa di Jawa? Di Jawa apa di Bogor? Jawa.
Sekarang keturunan Nabi banyaknya di mana? Di Indonesia apa di Australia? Di Madinah atau di Indonesia? Tapi yang banyak tersebar namanya di mana? Di Indonesia. Ya. Keturunan Nabi menghina Nabi di Indonesia ini. Ajib kan? Keturunan Nabi yang paling banyak ada di mana? Di Madinah itu ada anaknya Fatimah. Ada anaknya Ummu Kulsum. Ada anaknya Zainab. Ada anak-anak Rasulullah SAW dari anaknya yang lain. Cucu Rasulullah dari anak yang lain. Kemana mereka ini? Tinggal di mana? Apa tinggal di Amerika Selatan? Sehingga tidak dikenal. Ada di sana semua. Mana anaknya Abdullah bin Abbas? Mana anak-anak mereka ini? Mana anak Sa'ad bin Mu'ad? Mana anaknya Usaid bin Hudair? Mana anaknya Amr ibn al-Jamuh? Yang mencium bau surga datang dari arah Uhud itu. Mana anaknya? Tinggal di mana? Di Madinah. Apa mereka berkuar-kuar mengaku? Tidak. Tapi jangan sampai kita ini menghina mereka, sengaja maupun tidak sengaja. Karena dikhawatirkan seperti sabda Nabi, ayatul iman hubbul ansar, wa ayatul nifaq bughdul ansar. Dan masih ada anak keturunan mereka. Apalagi kita menghina anak keturunan Rasulullah SAW yang taat. Yang taat kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi ini diantara hal yang bisa kita sampaikan di pagi ini. Bahwa tidak boleh kita melakukan hal-hal yang menunjukkan bahwa itu adalah sifat munafik. Waliyadzubillah. Termasuk menjaga lisan kita. Kita boleh bercanda. Tapi jangan membawa ayat-ayat Allah dan sunnah Rasulnya. Kita boleh membenci orang yang berbuat salah. Tapi jangan membenci karena dia membawa ayat-ayat Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh kita benci. Ustadz merokok, benci rokoknya. Tapi jangan benci ajaran yang dia sedang ajarkan. Seorang ustadz yang didengar oleh orang, dia bertengkar dengan istrinya. Antum benci sifat bertengkar dengan istrinya. Tapi jangan dibawa-bawa dakwahnya ke dalam kebencian kita. Sebagaimana ada beberapa yang lalu, ada seorang ustadz diceritakan kepada saya, dia begini, begini dan begitu. Selama hidup ente, diajarkan oleh siapa? Ustadz itu. Itu durhaka kalau begitu. Meninggalkan kajiannya gara-gara apa? Kesalahannya. Saya pernah ditanya tentang seorang ustadz yang ada di daerah BSD sana. Bagaimana menurut antum tentang ustadz itu? Siapalah saya dibandingkan dia? Dia telah mengajarkan orang banyak tentang apa? Tentang tauhid. Sedangkan saya baru berada di sini, bahkan saya orang asing di sini. Maka tidak boleh kita mengarah kepada hal-hal yang membenci orang-orang yang mengajarkan kepada la ilaha illallah. Apalagi sampai membenci para sahabat. Apa salah satu syarat penyempurna tauhid kita? La ilaha illallah. Salah satunya mencintai kalimat itu. Disebutkan oleh ahli ilmu termasuk mencintai Allah, Rasulnya, dan da'i-da'inya yang mengajarkan kepada kalimat itu. Adapun kesalahannya kita biarkan kepada Allah saja. Itu urusan dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, barakallahu fikum. Ada yang ditanyakan silakan. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Ustadz menyebutkan bahwa ada yang mengolok-olokkan Rasul dan ayat-ayatnya keluar dari Islam. Terus dia tidak menyadari tetap ibadah. Dia tetap ibadah. Apakah ini diterima oleh Allah? Karena dia kan udah keluar dari Islam. Atau selanjutnya dia harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dia harus mengucapkan lagi 2 kalimat syahadat. Kembali dia ucapkan kalimat. Kan dia keluar dari Islam. Dia ucapkan lagi dengan kalimat itu. Dan dia belajar lagi tentang kalimat itu. Karena dia telah menghina Allah dan sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan menghina, termasuk menghina adzan. Ada orang menghina apa? Adzan. Ada enggak? Tak boleh menghina adzan. Adzan syariat yang paling luar biasa.
yang seorang harus memperdengarkan syariat itu kepada manusia. Syiar. Baik, ada lagi. Ibu-ibu mungkin ada yang bertanya di belakang. Ustadz, sebentar. Ini hujan nih. Hujan. Oke, pasang itu. Saya mau Anda bertanya. Ada dua hal yang perlu Anda tanyakan. Samina watona, kami mendengar dan kami taat. Ini merupakan pernyataan ketaatan dan kepatuhan yang mendalam pada perintah Allah dan ajarannya. Ini berajaskan pada iman ketakwaan. Manakala keimanan ketakwaan itu belum mumpuni, bagaimana? Kemudian yang kedua, Anda dapat Yasin beberapa kali dari tetangga ini. Apakah ini harus dibakar atau digimanakan? Apa itu? Yasin. Yasin. Buku Yasin. Buku Yasin. Itu apa harus dibagaimanakan? Apa harus dibakar atau gimana? Terima kasih. Wassalamualaikum. Kitab buku Yasin yang ditulis Yasin aja. Kalau antum simpan untuk dibaca tidak masalah. Selama di dalamnya tidak ada disebutkan tambahan-tambahan syarah yang salah. Kalau ada tambahan-tambahan seperti itu, maka bagian-bagian itu dihilangkan. Kalau bisa dipisahkan. Antum baca Yasinnya tidak masalah. Tidak apa-apa. Kan antum masuk ke kantong, setiap hari antum baca Yasin untuk antum hafal tidak masalah. Bagus. Karena surat Yasin itu mengingatkan kita kepada dua alam. Alam dunia yang ditinggalkan dan alam akhirat yang akan kita hadapi. Selain itu juga menggembirakan penduduk surga, calon penduduk surga yang akan meninggal dunia. Ya, tidak masalah. Yang masalah itu pengamalan yasinannya. Harus begini dan begitu. Antum hilangkan buku fotonya itu. Fotonya dihilangkan. Bisa dihilangkan enggak? Dihilangkan. Tapi kalau antum ragu nanti tidak terbaca Yasinnya gara-gara itu, maka dibakar untuk menghilangkan ayat-ayat itu supaya tidak diinjak. Niatnya supaya tidak diinjak-injak atau dihina. Kalau memang tidak kepakai. Ya. Ustaz, apakah termasuk mengolok-olok juga ketika bercanda dalam kumpulan beberapa orang misal tebak-tebakan ya. Siapa manusia yang tidak punya pusar? Jawabannya Nabi Adam. Nggak boleh, ini olok-olok ini. Nggak boleh. Antum tahu dari mana pusarnya tidak ada? Tidak pernah dijelaskan juga. Iya kan? Antum jangan ngomong sesuatu yang tidak pernah dijelaskan. Antum tanya, siapa yang tahu? Malaikat Jibril laki atau perempuan? Nggak boleh. Nggak boleh. Karena tidak ada penjelasan tentang itu. Apalagi sampai mengatakan Nabi Adam begini dan begitu. Mungkin dia berpikir Nabi Adam tidak lahir dari kecil. Manusia yang seperti kita ini, yang ada pada diri kita, ya ada pada diri manusia sebelumnya. Kan kita semua jadi manusia. Fi ahsani taqwim. Apakah ini termasuk juga dan berdosakah? Iya, bercanda seperti ini jauhkan. Bertobat kepada Allah. Bercanda juga dasar kamu syaiton. Ya, si hitam gitu. Ya kalau dia bercanda seperti ini menghina orang. Maka minta maaf segera. Si hitam. Tapi kalau orang itu senang atau senang dijuluki itu karena dia memang terkenal dengan itu, maka tidak masalah. Ya, siapa yang ngisi kajian? Ustadz Abdullah. Ya banyak Ustadz Abdullah. Itu Ustadz Abdullah yang dijuluki dengan Aswadi. Aswad. Maksudnya hitam. Nah itu kalau dia memang tidak masalah kan itu tidak masalah. Tapi kalau kan orang berbicara begini tergantung intonasi, dasar si hitam. Nah itu beda kan. Ya kalau orang itu mengatakan pangeran hitamku gitu. Kira-kira intonasi itu pengaruh gak? Bahkan dulu ada cerita seorang wanita-wanita di antara kalangan. Wanita itu kalau lagi ngumpul, ini ngumpul perempuan tuh antara positif dan negatif. Nggak ada digibahinya, gibahin suami mereka masing-masing. Atau orang mengatakan suami saya ganteng, tai lalatnya ada di sini.
Satu lagi ada di sini. Satu lagi ada. Pokoknya disebutlah tai lalat mereka. Salah satu wanita yang paling cantik di tengah-tengah ibu-ibu ini berkata, kalian semua kalah gantengnya daripada suami saya. Karena semua tubuh suami saya tai lalat semuanya. Artinya hitam. Jadi dia banggakan suami apa? Tai lalat. Dan salah satu ada anak mengeluh kepada saya, Ustaz, orang bully saya karena hitam di sekolah. Ini anak-anak sekolah kita. Saya katakan, nak, nggak usah kau sedih kau dibilang hitam. Nanti kalau kau dibully, dasar hitam, bilang kepada dia. Ingat, wahai saudara-saudara, bumi yang tandus tidak akan hijau kecuali setelah lewat awan yang hitam. Berapa banyak bumi yang putih ini merindukan hitamnya awan. Itulah aku. Ah, gitu kan aja. Itu namanya kata apa? Elegan. Kata apa? Elegan. Maka jangan mengolok-olok orang yang hitam. Ya. Tapi kalau dia memang tidak masalahkan, karena memang dia sudah tahu bahwa hitam juga bukan celaan, hanya sekedar sebagai pembeda antara yang lainnya, maka tidak masalah. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Terkait dengan umat-umat terdahulu yang ada para nabi dan rasul sebelum Rasulullah. Nah, ada yang mengikuti, ada yang tidak. Sementara untuk syarat menjadi muslim, kalau di umatnya Rasulullah kan bersyahadat ya. Tapi kalau di Rasul dan Nabi sebelumnya, apa mereka mengucap syahadat? Bentuk bahwa umat itu mengikuti nabinya. Nabi sebelumnya. Ya, misalnya. Kata Nabi Nuh alaihissalam, wa anibudullah wa ati'u. Beribadahlah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Ya mungkin mereka juga mengucapkan hal yang sama, mengakui kerasulan Nabi tersebut. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi Musa, inni Rasulullah ilaikum. Aku ini utusan Allah kepada kalian. Tapi apakah mereka mengucapkan kalimat syahadat seperti kita? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Tapi mereka juga harus mengakui Rasul mereka. Setelah mengakui la ilaha illallah. Baik, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, mau tanya masalah rukhsah dengan sunnah itu kalau rukhsah bisa nggak disebut sunnah? Rukhsah. Rukhsah, keringanan. Iya. Iya, di saat tertentu rukhsah itu jadi sunnah. Contoh, antum safar dalam kondisi di bulan puasa. Pilihannya puasa apa? Mengambil keringanan. Sunnahnya tergantung keadaan kalau yang ini. Dan keadaan itu ada yang berat secara pengamalan, dan berat secara ada pengaruh lain. Contoh begini. Anggap saja yang masih muda-muda ini safar sama istrinya. Oke? Puasa bagi anak muda tidak berat. Apalagi dari Indonesia ke Mekah 9 jam naik pesawat, nggak berat lah. Sampai di sana juga musim dingin, puasa tidak berat. Tapi yang berat bagi dia ini adalah ingin berhubungan dengan istrinya. Oke? Dia ingin berhubungan dengan istrinya di siang hari waktu safar ini. Di kota Mekah atau Madinah. Apakah dia mengambil rukhsah atau dia terus puasa? Kondisi seperti ini dia tinggalkan puasa. Lebih baik dia meninggalkan apa? Puasa. Ya. Karena kondisi seperti ini dia tidak tahan, lebih tidak tahan dari makan dan minum. Apalagi baru nikah 3 bulan yang lalu. Nah ini masalah. Bisa pergi umroh terus ini. Nah ini mengenai rukhsah itu. Pada saat tertentu, ambil rukhsah itu yang terbaik. Tapi ada yang tidak mengikuti keadaan. Rukhsah itu sunnah. Seperti qasar salat waktu safar. Itu tidak memandang keadaan, qasar aja. Ya kecuali satu keadaan kecil, yaitu takut antum jadi imam, musafir, tapi di belakang antum orang awam semua. Saat itu antum sholat tamam. Ya. Bagaimana dengan sikap Utsman yang tidak qasar sholat waktu dia haji di zamannya? Karena waktu itu Utsman menganggap dia berada di dua tempat mukim.
mukim di Madinah, mukim di Mekah. Karena di Mekah dia punya istri. Di Madinah punya istri juga. Maka ketika dia ke Mekah, dia langsung niat mukim karena ada istrinya di Mekah. Ya. Maka itu menjadi alasan dia tamamkan sholat. Dan tidak bisa dijadikan dalil bahwa itu pilihan. Menurut pendapat yang rajih tentang sikap Utsman ini, yaitu dia punya istri di Mekah dan dia juga punya istri di mana? Di Madinah. Sehingga ketika dia sampai di Mekah, dia langsung niat mukim. Karena ada keluarganya yang di Mekah. Ya. Dan bapak-bapak ini kalau ke Mekah tidak bisa niat mukim karena tidak ada istrinya di Mekah. Ada lagi. Silakan Pak. Tanya. Mohon izin Ustaz, di ayat terakhir surat At-Taubah ayat 65 ini kan terus kuntum tastahziun yang terjemahannya adalah kamu selalu berolok-olok. Ini yang dilarang, selalu berolok-olok. Gimana kalau misalnya bukan sekali ya, sekali aja berolok, tetap masuk dalam ayat ini? Iya, dia kalau memang mengolok itu tidak tahu, masuk dalam ayat itu, cuman dia tidak seberat ayat ini. Karena disebut kuntum tastahziun. Kuntum ambil dari kata kana. Kebiasaan, betul. Menarik pertanyaan antum ini. Dari segi bahasa, orang-orang memang kebiasaannya mengolok-olok. Tapi kalau orang itu memang keceplosan lidah dan langsung ditegur dia, astagfirullah itu. Maka dia tidak keluar dari Islam pada saat itu. Ya. Karena yang ini betul-betul tahu. Ya. Orang-orang ini betul-betul tahu tentang hal itu. Kalau orang sekali itu kadang keluar dia tidak merasa. Tidak merasa. Satu lagi itu. Contoh yang Rasulullah sebutkan. Yang dia mungkin terlalu gembira, yang jatuh di atas ontanya. Kemudian dia temukan kembali kendaraannya. Dalam hadis taubat, dia katakan kepada Allah, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau hambaku, aku Tuhanmu. Dia komentar Nabi setelah itu, akhta'a min syiddatil farah. Dia salah karena terlalu gembira. Ini kufur gak kalimatnya? Kufur. Tapi dia tidak merasa karena memang dia lagi gembira. Seharusnya, ya Allah, engkau Tuhanku, aku hambamu. Dia inginkan itu. Tapi ternyata karena terlalu gembira, salah keluar. Yang seperti ini tidak dihukumi kafir. Atau dia menganggap sesuatu itu disukai Allah, padahal sebenarnya dia sedang menghina Allah. Menurut dia, karena ada suatu hal yang mengganjal karena kebodohan. Contoh begini. Sebutkan dalam Sahih Bukhari, ada seorang bapak-bapak berpesan kepada anaknya, nakku, kalau nanti bapakmu ini mati, bakar tubuhnya. Biar Allah tidak menyiksa bapakmu ini nanti di hari kiamat. Apa maksud dibalik semua ini? Ada sebuah keyakinan bahwa Allah tidak sanggup mengumpulkan abu dia. Ini kalimat kufur gak ini? Kufur seharusnya. Tapi dia tidak sampai ke sana keyakinannya. Yang dia yakini bahwa diriku akan diazab oleh Allah karena dosa-dosa yang kulakukan. Aku takut diriku diazab, bakar tubuh ini supaya Allah tidak akan membangkitkan aku nanti di hari kiamat. Dibakar jadi abu, ditebarkan ke sana kemari tubuhnya. Nanti di hari kiamat kata Nabi, orang ini dibangkitkan dan diberdirikan di hadapan Allah. Apa yang menyebabkan engkau menyuruh melakukan hal ini? Ditanya oleh Allah setelah dikumpulkan semua abunya. Jadi manusia sempurna. Dia katakan, aku lakukan itu karena takut kepada engkau ya Allah. Gara-gara ini dia diberi uzur. Diberi apa? Uzur. Ada orang yang berbuat kufur tapi dia tidak tahu. Sama seperti orang tua kita yang telah wafat nih. Dia menganggap ini dan itu sebagai sebuah perbuatan. Padahal ada perbuatan syirik yang mereka lakukan. Ada gak? Tahu gak mereka itu?
Cinta nggak mereka dengan Islam? Cinta. Bedanya dengan orang Hindu, mereka benci sama Islam. Mereka lakukan kekufuran itu sebagai ajaran inti mereka. Sedangkan orang tua kita mungkin karena takwil, karena tidak ngerti, tidak ada yang mengajarkannya ilmu juga. Bahkan yang hidup sekarang pun kalau kita ajarkan ilmu kepadanya, mondar-mandir kita baca buku seperti serikat yang dimaju mundurkan, tidak paham-paham juga. Ya seperti kalau mereka masih berbuat sesuatu yang kita lihat dia kufur, maka mudah-mudahan Allah beri dia uzur. Oke? Seperti dia misalnya mendengar kabar, yang jenggotan itu teroris, lalu dia katakan kepada antum, nah potong tuh jenggot, udah mirip kambing aja kamu ini. Dia tidak menghina sunnah, tapi dia menghina apa yang telah dia dengar, ya enggak? Maka seperti ini mudah-mudahan dapat apa? Uzur. Jelas sampai sini? Oke, subhanakallahumma ya. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.